Dulu itu kan motivasi itu sangat berarti tuh. Nah, tapi sekarang karena teknologi yang sudah semakin canggih nih, Ya. oke. Jadi motivasi ini seakan-akan tidak ada artinya lagi nih. Itu gimana? Terkadang orang itu berpikir sukses yang dibutuhkan hanya motivasi. Saya juga pernah baca satu artikel bahwasanya ada dulu orang dahulu juga. Ya. Dia ini selama masa hidupnya menyiapkan kain kafan. Mulai dulu dari langkah kecil. Benar-benar kecil. Oke. Karena bagian yang tersulit itu bukan ngerjainnya, tapi mulainya. Podcastan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di Ibas KTP, acara spesial Ramadan, podcastan melihat dunia dari sudut pandang santri. Di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana rahasia bangkit tanpa motivator. Mungkin teman-teman sebagian ada yang berpikir atau terbenak di dalam hati, bisa nggak sih kita itu bangkit tanpa motivator gitu? Nah, di episode kali ini kita akan bahas tuntas ini. Jadi pertanyaannya ialah, penting nggak sih kita itu bangkit dengan motivator? Atau kunci dari kebangkitan itu ada pada diri kita sendiri? Nah, di sini kita akan bahas tuntas. Tentunya untuk membahas ini saya tidak sendirian. Alangkah bagusnya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Zaid Al-Ghifari, asal dari Medan, sekarang menjadi salah satu mahasantri Ibnu Abbas Klaten. Dan di sini saya ditemani sahabat saya sendiri, Tafadhol akhi. Ya. Kenalan dulu. Syukron. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ulil Albab. Ya. Semester 4, Mahat Ali Ibnu Abbas Klaten. Masya Allah. Sudah semester 4 berarti? Ya. Berarti sudah hampir 2 tahun berarti ya? Ya, alhamdulillah hampir 2 tahun. Alhamdulillah. Berarti semester 4 ini sudah melewati masa-masa sulitnya gitu, seperti bahas, ya kan? Kayak ujian tahfidz gitu. Berarti antum pernah nggak sih merasa pusing atau butuh semangat gitu? Pernah. Apalagi kita dihadapkan dengan 2 hal kan, bahas dan juga ujian tahfidz gitu loh. Mana kita bisa memanage waktu yang tepat. Ya. Kadangkala juga terasa futur gitu, perlu healing gitu. Tapi kadang untuk membangkitkan semangat lagi kita butuh motivasi. Wis, iya ya. Tentang motivasi nih. Iya. Kita kan pasti semuanya suka tuh motivasi, ya kan? Suka tentunya, banget. Ya kan? Apalagi kita ini kan masih muda gitu kan ya. Tentu suka banget dengan motivasi. Dengar kisah-kisah atau nonton video-video yang isinya itu tentang kutipan-kutipan motivasi gitu. Nah, pada saat kita melihat atau menonton video itu, seakan-akan semangat kita itu memuncak gitu. Yeah. Nah, jadi seakan-akan kita bisa mentaklukkan dunia gitu. Itu gimana itu menurut antum? Itu juga sebenarnya bagus sih. Iya. Apalagi waktu kita scroll gitu kan. Iya. Mungkin di media sosial temu kata-kata motivasi, wih bagus nih gitu. Iya, benar. Apalagi video motivator gitu dengan menggelegar suaranya. Itu bikin kita pengen buat resolusi yang besar gitu loh. Wah, tahun ini harus jadi versi yang lebih baik lagi. Kan gitu. Okay. Bagus sebenarnya. Nah, bicara tentang motivasi nih, menurut antum motivasi ini penting gak sih? Kadang kan orang kan mempunyai pandangan masing-masing nih tentang motivasi. Nah, gimana nih menurut
pandangan antum atau pengalaman antum tentang motivasi ini seperti apa? Oke. Ini dari pengalaman saya ya. Oke. Memang ada sisi positifnya dan juga sisi negatifnya. Oke, ya berarti positifnya ada, negatifnya ada. Iya. Oke, berarti bisa nih kita bahas dulu tipis-tipis dulu nih. Boleh? Oke. Gimana nih sisi positifnya menurut antum, bagusnya dari motivasi ini nih itu apa? Oke. Sisi positifnya ini ada beberapa hal ya. Iya. Terkadang saat kita itu lagi mencari jati diri, Mm, kita belum tahu goals yang jelas. Oke. Kita bingung, ini arahnya mau kemana sih gitu loh. Mm, Saat nemu kata-kata motivasi yang relate dengan kehidupan kita gitu kan, apalagi ikut seminar, motivator berbicara, kita jadi termotivasi. Ya benar-benar. Jadi mulai ada gambaran tentang goals kita yang jelas itu. Nah, itu satu mungkin. Oke. Ya meskipun goals orang tuh beda-beda. Ya benar-benar. Ah. Benar. Selanjutnya adalah saat kita lagi down. Iya. Kehilangan kepercayaan diri. Terkadang di situ kita hanya butuh seseorang untuk nyakinin nih. Kalau kita sebenarnya masih bisa bangkit. Oke. Gitu. Jadi saat terpuruk mau bangkit sendirian tuh sulit gitu. Kadang butuh ada penyemangat. Nah, motivasi ini menjadi booster kita untuk semangat yang langsung ke level 30 mungkin gitu. Wih, iya benar-benar. Berarti, nah dari pernyataan antum tadi saya setuju nih, bahwasanya motivasi ini menjadi pendongkrak Iya. semangat kita gitu kan. Contoh seperti semangat kita ini berada di level 2 nih. Ketika ingin naik ke level 3 gitu kan, 4 atau 5. Dengan motivasi kan. Iya benar. Langsung naik gitu. Iya benar. Karena adanya motivasi ini pasti tentu kita semangat gitu. Iya. Tapi ini semangat ini tidak akan bertahan lama. Paling kadang-kadang ada sehari, 2 hari, atau bahkan seminggu begitu kan. Iya. Paling mentok paling lama seminggu dah semangatnya. Tapi setelah itu ya kembali lagi, lesu lagi gitu, futur lagi. Itu gimana tuh? Nah, itu sisi negatifnya. Oh iya. Berarti setiap hal yang bagus mempunyai istilahnya sisi gelapnya lah ya berarti ya. Iya. Oke. Nah, menurut antum nih, gimana nih? Dulu itu kan motivasi itu sangat berarti tuh. Nah, tapi sekarang karena teknologi yang sudah semakin canggih nih. Ya. Oke. Jadi motivasi ini seakan-akan tidak ada artinya lagi nih. Itu gimana? Terkadang orang itu berpikir sukses yang dibutuhkan hanya motivasi. Oh iya benar-benar. Berarti seolah-olah ada motivasi kita bisa gitu. Iya. Oh iya. Kadang berpikir from zero to hero. Wis iya. Orang bukan siapa-siapa, nggak punya karakter, nggak punya integritas, dikasih motivasi terus, Iya. tiba-tiba jadi pahlawan, jadi orang sukses. Gak gitu konsepnya. Oke, kayak gitu konsepnya, pribadi gitu. Iya. Jadi motivasi itu nggak bisa ngerubah seseorang. Oke. Yang bisa ngerubah itu apa? Ya orangnya berubah. Itu. Oke, berarti motivasi ini hanya sebagai pemicu doang berarti? Iya, bener sekali. Motivasi ini cuma keinginan, niat, tekad. Nah, yang bikin berubah itu sebenarnya kebiasaan kita sehari-hari, integritas kita, mungkin membangun karakter kita. Gak bisa dirubah dalam waktu 1 malam, itu gak bisa. Iya benar-benar. Mungkin kalau menurut antum gimana? Ya, saya setuju seperti yang antum bilang tadi. Yeah. Kita pergi, kebanyakan kan orang-orang pergi ke tempat seminar seperti itu. Nah, kemudian mendapatkan kutipan-kutipan inspiratif. Yeah. Dapatkan kisah-kisah orang-orang yang sudah semangat sukses begitu. Padahal dulunya dia juga susah gitu, sama seperti kita gitu. Yeah. Nah, jadi ketika mendengar kisah-kisah seperti itu ya kan, padahal dulunya dia juga susah seperti kita. Jadi memungkinkan gitu ya? Iya, sangat memungkinkan gitu. Padahal faktanya tidak semua orang seperti itu. Bahkan kisah susahnya iya ada, tapi titiknya itu kan berbeda-beda gitu kan. Itu gimana tuh? Kadang juga motivator, ini sih gelapnya sih ya. Iya. Kadang motivator juga butuh motivasi. Iya benar, motivator pasti butuh loh. Saya tuh pernah lihat video itu kan, ada motivator ditanya,
motivator itu butuh motivasi nggak sih? Iya. Ya butuh lah, Iya. gitu. Terus ditanya lagi, titik terendah yang pernah kamu alami apa? Titik terendah saya adalah saya harus membiayai kuliah saya sendiri Iya. di Australia. Wah. Dan dia kadang harus pulang pergi ke Singapura ngerawat ibunya. Oh, Bayangin, titik rendahnya aja luar negeri. wis, itu Ya mah kan? udah beda ya kita Iya. ya. Kayaknya dia nggak pernah ngerasain tuh pakai sendal yang putus ya kan, dikasih kawat Iya benar-benar. atau ditusuk. Paku. Iya, ditusuk paku. Iya. Heeh. Dan itu sisi gelapnya motivator mungkin adanya mungkin bisnisnya. Oke, ya benar-benar. Dan juga ada kadang orangnya dari orangnya sendiri ya yang ikut motivator mungkin gitu. Kadang tuh mungkin hari ini ikut motivator Heeh. seminar gitu. Oke. Nah, nanti seminggu setelahnya udah lupa tuh Iya. kata-kata yang kemarin tuh apa. Oh iya benar-benar benar. Bahkan yang ditulis udah disimpan aja. Oh iya. Dibuka lagi gak? Enggak. Bukunya taruh di mana aja nggak tahu Iya gitu. benar. Kadang orang salah kaprah ketika dia gagal. Hmm. Wah, saya gagal nih. Oh, harus cari motivator. Ya. Enggak. Sebenarnya ketika antum gagal, antum harus tahu dulu alasan antum gagal tuh kenapa. Misal Iya. misal antum, Mas Zaid ya. Mungkin antum sulit nih untuk bangun sholat subuh pas adzan. Masya Mungkin Allah. bangunnya pas komat doang gitu. Wis, iya. Tapi alhamdulillah antum selalu tepat waktu lah ya. Karena kan Alhamdulillah. peraturan dari pondok gitu kan. Iya. Ya, kesadaran diri juga Iya, harusnya. benar. Oke lah, antum cari motivator. Tapi poin utamanya adalah setelah antum ingin berubah itu loh, apa yang antum lakuin? Apakah antum evaluasi dari diri antum? Antum sering bergadang. Ya cobalah tidur lebih awal. Ya. Jadi motivasi itu dan motivator itu hanya memberikan kita goals-goals yang jelas, jalan yang bisa kita lihat dengan jelas. Ya. Kembalinya ke diri kita lagi. Mau berubah atau enggak? Ya benar. Nah, terus menurut antum nih motivasi ini penting gak sih? Penting. Gimana? Kita di semester 3 dan 4 ya. Ya Ada kenapa? pelajaran usul tarbiyah Oh yang iya, diampu oleh benar. Ustadz Dr. Hakimuddin Salim. Oh iya benar. Beliau menyampaikan salah satu metode pendidikan Islam Iya. itu ada namanya targhib wa tarhib. Ya. Bisa dijelaskan apa itu maksudnya? Oke, bisa. Oke. Targhib itu jadi kita mendidik anak dengan cara motivasi. Oh iya. Contoh misal, kalau antum bisa hafid Quran 30 juz dalam waktu setahun, saya umrohkan. Wis, mau dong. Antum umrohin ya, Oke, boleh. Tapi antum juga umrohkan saya. Waduh, berarti sama aja seperti kita umur diri kita sendiri gitu Iya, ya. gimana? Iya. Terus. Oke. Ada juga targhib. Mm-mm. Targhib ini semacam mendidik seseorang dengan cara ancaman. Kalau antum tadi hafid 30 juz berangkat umroh, kalau antum nggak bisa target dalam satu semester minimal 5 juz, Ya. mungkin akan diancam di karantina selama sebulan penuh. Mm-mm. Gitu loh. Ya. Otomatis ada semangat ke depan, motivasi, dan juga ada dorongan dari belakang. Iya benar. Kalau biasanya orang-orang tuh yang ikut seminar itu ada namanya motivasi pain dan gain. Oke, pen dan gen. Iya, Bisa dijelasin kepada penonton gimana itu maksudnya? boleh. Ini sebenarnya nggak jauh beda dengan targhib wa tarhib. Iya, gimana? Motivasi gain ini ya sama. Kayak misalkan, nak, kamu kerjakan tugas ini selesai dalam 30 menit, kita jalan-jalan. Wih, seru. Langsung jalan-jalan. Iya, Langsung kerjakan dengan cepat dan ingin jalan-jalan. ya benar. Ketika motivasi pen itu, mohon maaf nih, Iya. ibaratnya gini. Antum lagi jalan, Mm-mm. tiba-tiba ada hewan binatang buas. Iya, Antum lari atau jalan? binatang buas. Iya. Tentunya dong lari. Lari kan? Lari. Semakin dikejar, Semakin kencang larinya. nah, Oke. Nah, tapi saya tertarik nih dengan contoh yang antum bilang dikejar binatang buas nih. Iya. Nah, gimana kalau binatang buasnya ini berhenti ngejar kita nih? oh iya, Gimana tuh? pasti jalan dong. Iya, karena sudah capek. Ya Capek. kan? Nah, itu gimana? Kita terapkan dalam hidup ya. Jadi motivasi itu mungkin ketika kita ikut seminar, kita termotivasi, wah bersemangat gitu.
Ya. Pas udah ikut seminar, ya Ya. balik lagi ke setelan Balik lagi awal. gitu ya. Betul loh. Iya. Cara paling ampuh tuh simple. Iya. Gimana caranya motivasi dorongan ini Mm-mm. terus ngikutin kita? Gimana tuh? Simpel banget. Apa? Antum bakal mati. Ya ya. Kullu nafsin Dha'iqatul maut. maut. Iya benar. Jodoh itu belum pasti. Iya. Kematian udah Sudah, pasti. iya. Nggak mungkin kematian itu diem. Iya benar. Pasti ngejar kita terus. Ya karena ada orang yang belum menemukan jodoh tapi sudah menemukan ajalnya. Ajalnya. Iya. Iya. Benar. Ngejar terus itu. Iya. Ya, nggak ada namanya mampir di mana mampir orang, nggak ada. Tuh. Tapi kira-kira nih, kapan sih kita itu butuh waktu yang tertentu itu? Kapan sih untuk termotivasi gitu? Butuh waktu ya. Iya. Kalau Kapan butuh waktu mungkin saat kita kehilangan arah sih ya. Oh, iya. Gimana tuh? Bisa dijelasin? Mungkin saat kita kehilangan arah, kita sebenarnya punya ambisi yang besar, tapi nggak tahu arahnya mau kemana. Oke, terus. Atau sebaliknya, kita tahu nih arahnya jelas, tapi nggak punya dorongan semangat dari belakang. Iya. Tapi balik lagi nih, apakah motivasi ini menjadi solusi utama bagi kita? Kalau solusi utama kayak sepertinya enggak ya. Iya. Karena setelah semangat kita naik karena motivasi, Iya. tentunya kembalinya ke kebiasaan kita. Oke ya, Iya. berarti kebiasaan kita ini menentukan siapa kita gitu ya? Iya. Oke, bicara tentang kebiasaan nih, Iya. tentu ini kan menjadikan melihat jati diri kita sendiri nih. Kadang kan kalau kita sudah semangat gitu, tiba-tiba besok aja lah gitu, besok aja lah mulainya gitu, itu gimana itu? Masalahnya kadang besok itu nggak ada aksinya. Iya. Akhirnya kita mulai merasa bersalah, mulai rasa gagal. Ya besoknya juga nggak bakal ngelakuin. Dan ini akhirnya ngejustify, ya udahlah, emang sayanya begini. Iya benar. Nah, masalahnya ini lebih dalam dari sekedar malas. Ini soal siklus yang berputar. Oke. Punya ambisi besar, Ya. tapi nggak mulai, lalu Mulai. bersalah, Iya benar. lalu bilang besok aja, sampai dia bilang tahun depan aja lah kita mulai lagi, mulai seriusnya. Iya. Alhasil menunda-nunda yang nggak jadi-jadi Iya. gitu ya kan. Nah, kira-kira apa nih membuat faktor kita suka menunda-nunda nih apa? Oke, ini banyak orang sih yang Iya. bilang katanya karena saya kebanyakan distraksi media sosial nih. Easy, iya. Soalnya pas kita buka HP gitu kan, kita sebenarnya mau ngerjain tugas, Iya. tapi kok ada TikTok gitu kan, Iya, ada iya. YouTube gitu kan, kayaknya aduh, pencet nggak ya, pencet bentar lah gitu, Iya. refreshing. Video shot itu berapa menit sih maksimal? Paling ya 30 detik gitu lah. 30 detik kan? Iya. Coba. Tapi ketika kita sekali buka, scroll terus, udah habis berjam-jam. Iya benar. Kadang orang langsung buru-buru hapus aplikasi semuanya. Ini yang bikin saya prokrastinasi gitu. Ya. Kemudian HP-nya bahkan ada yang disimpan, bilang saya akan pakai HP ini sebulan kemudian. Apakah masalahnya selesai? Iya. Enggak. Belum tentu kan? Ya, benar. Iya, belum tentu. Ya. Contoh misal ini, saya beri gambarannya yang gampang. Gimana? Kenapa orang suka nunda-nunda? Ya. Antum pernah naik gunung nggak? Naik gunung. Pernah. Gunung yang pertama kali antum daki mana? Selama saya di Jawa, pertama kali yang saya daki itu Gunung Merbabu. Gunung Merbabu. Iya. Terus sendirian? Kan sama antum. Oh astagfirullah. Oh iya. Iya. Iya, Kan bareng kita itu. Iya. Pada saat itu saya kan ngajak antum tuh. Iya. Ayo Mas Said, kita daki gitu, Merbabu. Iya. Yang tingginya kurang lebih 3.100-an mdpl ya. Iya. Itu gimana perasaan antum? Pertama kali daki langsung 3.000-an. Itu ketika itu merasa bahwasanya kayak nggak percaya diri gitu. Ya. Bisa nggak sih aku sampai ke puncak gitu? Karena kan Merbabu ini termasuk gunung yang tinggi juga, 3.000 kan. Padahal di bawah itu masih ada gitu. Ada seperti contoh Gunung Andong. Iya benar, Andong. Itu ya paling berapa? 1.500-an lah. Iya, 1.500 sampai ya nggak sampai lah 2.000 begitu kan. Nah, tapi
saat itu ya ketika sudah sampai di puncak, saya itu kayak nggak percaya gitu. Kok bisa aku sampai ke puncak gitu? Padahal memakan waktu yang cukup lama itu untuk bisa ke puncak itu. Apalagi lewat jalurnya Swanting, bikin sinting. oke, pemandangannya Tapi bikin salting. oke, ya benar. Itu Nah. pas antum di puncak itu gimana rasanya? Itu benar-benar kayak takjub sih sama diri sendiri. Kok bisa gitu? Kayak nggak percaya bahwasanya aku bisa sampai ke puncak gitu. Ya walaupun ketika di tengah perjalanan barang sedikit dibawain sama teman-teman gitu. Itu Salah-salah antum. Ya benar-benar. antum daki gunung itu apakah 2 langkah langsung sampai puncak? Oh tidak. Tentunya ya bertahap gitu, sedikit demi Bertahap sedikit. kan? Iya. Meskipun itu kita dulu berangkatnya jam berapa itu? Sekitar kurang lebih Asar. kalau nggak- iya, Ah, jam iya. 4 jam 5 gitu Iya. ya. Jam 4 nyampe atas itu saya pasang tenda jam 11 malam. Ya setengah malam. Ya lama juga yang urusan ya 5 jaman lah Iya. tempuh. Lumayan Tapi itu. sampai juga kan. Sampai, Nah. alhamdulillah. Jadi prokrastinasi itu ibaratnya seperti gunung. Oke. Kadang orang itu menunda-nunda. Mau ngerjain tugas kayak gunung. Iya. Wah, kamu kerjain skripsi ya minimal 200 halaman. Aduh, udah kayak gunung aja nih. Iya. Orang mandangnya gunung gitu. Iya, Aduh. iya. Padahal nggak tahu kalau dia perlahan langkah demi langkah meskipun lama itu bakal selesai sebenarnya. Oke. Kalau udah cerita seperti itu kan itu biasanya kan hasutan setan ya. Iya. Ya kan? Hasutan setan gitu. Nah, ada nggak trik bagaimana sih supaya keluar dari lingkaran setan itu? Oke, lingkaran setan ini nunda-nunda gitu ya. Iya, Kayak tadi kan menunda-nunda. lihat gunung besar, udah besok aja lah. Iya. Akhirnya nggak mulai. Mm-mm. Jawabannya adalah mulai dulu dari langkah kecil, benar-benar kecil. Oke. Karena bagian yang tersulit itu bukan ngerjainnya, Heeh. tapi mulainya. Nih ibarat nih, antum mau lari pagi, Ya. kan? Tantangan terberatnya itu bukan larinya, tapi bangun dari kasur yang nyaman. Oke, ya. Buat target sekecil mungkin. Terkadang setelah kita melakukan itu, kita nggak terasa malah keterusan. Ya olahraga dulu aja, stretching dulu gitu kan, push up dulu 5 menit. Udah panas nih, sekalian lah. Kadang Iya. seperti itu. Oke, iya. Jadi langkah kecil ini ibarat tombol start yang bikin mesin jalan. Oke. Jangan nunggu mood, Oke. karena sukanya PHP. Oke. Iya, benar. Berarti intinya mulai dulu aja. Iya. Oke. Mungkin dari Mas Al ada trik mungkin? Oke, trik mungkin ya. Iya. Ada pernah denger nggak sih antum trik 2 menit? Ya pernah. Pernah ya. 2 menit ini mungkin terdengar sepele. Ya. Tapi sebenarnya ini jurus paling ampuh buat ngalahin prokrastinasi. Ya. Nah, prinsipnya ketika antum merasa stuck, coba lakuin 2 menit. Misal, yang antum biasanya ngaji ini tiap hari minimal ngaji 1 juz. Ya. Ya kan? Tiba-tiba kayak ngerasa, aduh, hari ini males ya mau baca gitu. Coba dulu aja 2 menit. 1 menit ambil air wudhu. 1 menit lagi baru buka Al-Quran. Oke. Baru baca di ayat pertama. Ya kan? Udah selesai 2 menit kan? Oke. Nah, keajaiban datang biasanya. Momentum tuh kadang datang. Udah wudhu, udah buka Quran, ayat pertama, nanggung lah. Sekalian baca lagi lah gitu. Kadang gak terasa sampai bacanya berapa halaman. Itu. Iya, benar. Terus kalau setelah 2 menit ini? Ya. Gimana? Misalkan 2 menit berhenti. Iya, berhenti. Gak masalah. Ya. Karena intinya kita mulai dulu aja. Oke. Bukan langsung sempurna. Iya, benar. Kuncinya antum jangan fokus hasil akhir. Oke. Tapi mulai dari sekarang. Oh iya. Dan terkadang motivasi itu naik turun. Nah, ketika antum stuck, ingat, dorongan pertama itu yang paling penting, mulai dulu aja. Oke. Mulai dulu aja. Iya. Oke. Nah, setelah kita mulai, terkadang ada masa-masa sulit tadi. Mungkin benar-benar futur, ya lakukan 2 menit tadi. Lakukan 2 menit. Misalkan 2 menit itu gak mempan, ingat, kembali ke tadi,
Targhib wa tarhib. Oke. Ingat mati. Itu cara paling ampuh itu. Karena zaman orang dulu itu ada khalifah ya di masa apa gitu saya lupa. Itu kadang beliau itu ketika futur ngumpulin ahli fikih, Oh. para fuqaha untuk menceritakan kematian. Di akhir majelis mereka sambil nangis. Karena itulah. Iya. Bahkan ada namanya juga Ar-Rabi bin Husaim. Ya. Beliau itu menggali kubur di rumahnya. Wih, Masya Allah. Bayangin Dalam aja. rumah ya? Dalam rumah itu. Itu gimana itu seremnya ya? Iya. Kadang kita lewat kuburan aja. Misi. Wah, iya. Assalamualaikum Takut gitu kan. Iya. gitu kan. Tunggu ada orang dulu lewat. Iya. Baru bisa kita lewat dari kuburan itu berani gitu kan. Nah, Tapi setelah lewat dari kuburan. Kembali lagi ya dah. kembali lagi. Yang awalnya Iya, mau benar. lewat kuburan, wah takut nih, ingat Iya. kematian. Wah, harus tobat nih. Habis lewat hilang semua Hilang, gitu. kembali lagi. Iya. Nah, tadi Ar-Rabi bin Husaim ini, beliau kalau lagi futur semangatnya gak ada. Ya. Beliau itu berbaring di liang lahat. Serem juga. Sambil bayangin kalau dia meninggal, dia minta sama Allah, minta kembalikan ke dunia. Gak bakal dikasih. Masya Allah. Dia habis dari liang lahat bangun, semangat lagi. Masya Allah. Jadi Iya, kita benar. perlu mulai dulu aja. Iya, Intinya benar. semua itu adalah mulai dulu aja. Oke, ya benar. Berarti benar-benar beliau ini sahabat ini ya kan? Iya. Ulama ya. Saya kurang tahu. Oke. Kayaknya tokoh sih dulu Oke, juga. Ya, berarti karena baca. benar-benar kematian ini menjadikan motivasi dia untuk bangkit karena Allah begitu ya. Iya, saat dia Oke. futur. Iya, saat dia putus begitu ya. Karena sama nih contoh yang seperti antum berikan ini. Saya juga pernah baca satu artikel bahwasanya ada dulu orang dahulu juga. Iya. Dia ini selama masa hidupnya menyiapkan kain kafan. Nah, Buat apa tuh? wah ini makanya dia menyiapkan kain kafan ini untuk mengingat kematian. Nah, kain kafan ini menjadi motivasi dia ketika ingin melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah. Iya. Maka dia melihat kain kafan itu bahwasanya berkata dalam hati bahwasanya aku akan dibungkus dengan kain itu. Ya. Gitu. Kejar terus gitu ya. Iya, gitu. Bakalan dikejar. Gak mungkin berhenti. Masya Allah, iya benar-benar. Oke. Jadi podcast kali ini saya sebagai sahabat dari Mas Zaid ya, Iya. termasuk narasumber juga. Video ini bukan untuk memotivasi kalian, Oke. tapi mengubah cara pikir kalian bahwa kalian gak harus butuh motivator. Iya benar. Tapi yang ada yang lebih penting dari itu, Iya. merubah diri sendiri dengan cara mulai dulu aja. Oke, ya. Arti mulai dulu aja dengan langkah yang kecil gitu. Iya. Ya. Arti sesuatu yang kecil ini bisa bikin perubahan yang besar begitu ya. Iya. Nah, contoh bisa kita buat contohnya itu seperti perubahan besar ini seperti bangunan yang kokoh, tembok yang kokoh. Nah, tembok yang kokoh ini kan dibangun dari batu-batu bata yang kecil gitu kan. Iya. Nah, jadi batu-batu bata ini bisa kita ibaratkan seperti langkah kita. Jadi semakin konsisten kita untuk melangkah kecil, maka semua itu bisa merubah hidup kita. Iya, benar. Sama seperti tembok tadi kan, disusun dari batu-batu kecil, maka tembok itu menjadi tembok yang kokoh. Gitu. Saya juga pernah dengar kutipan dari di IG ya. Keren juga kutipannya. Nah, Jadi gimana? kurang lebih sih ya. Ya. Kalau masih ingat. Iya. Boleh motivasi. Oke, ya benar-benar. Oke. Kamu tidak akan pernah bisa mengubah takdir. Tapi kebiasaan harimu bisa kamu rubah. Oke. Karena kebiasaanmu akan merubah hidupmu menjadi lebih indah. Wis, itu bisa dijadiin status tuh ya. Iya. Oke, kutipan ya. Oke, benar-benar. Oke, berarti alhamdulillah ya. Obrolan kita kali ini alhamdulillah penuh dengan daging ya semua ya. Iya. Alhamdulillah. Berarti jawaban dari judul kita ini rahasia bangkit tanpa motivator adalah Mulai dulu aja. Mulai dulu aja gitu ya. Oke. Mungkin dari Mas Al ada mungkin kata-kata mungkin untuk sahabat-sahabat Ibaska TV? Oke. Kata-kata ya? Iya, kata-kata hari ini. Oke. Waktu terbaik menanam pohon mungkin 1 tahun yang lalu.
atau 2 tahun yang lalu. Ya. Tapi waktu yang terbaik kedua adalah hari ini. Ya. Langkah kecilmu hari ini adalah alasanmu sukses di masa depan. Wis, Masya Allah. Kata-katanya penuh makna, daging semua ya. Alhamdulillah. Oke ya. Mungkin cukup dari kita, podcast kita hari ini. Ya teman-teman, kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung hati para pemirsa, kita mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari kita. Ya, kami pamit undur diri. Saya Zaid Al-Ghifari. Saya Ulil Albab. Mulai dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.